Di tahun 2021 kalau invest 100 juta, sekarang uangnya jadi 212 juta. Itu kan. Di saham Amerika. Naik 112%. Bedanya apa saya invest di saham Amerika S&P 500 atau di IHSG lah? Pak Aditya itu langsung colek saya, bro, ngelihatnya nggak begitu. Kamu coba IHSG, kamu konversi ke dolar, grafiknya berdasarkan US dollar. Oh iya. Itu ternyata nggak naik, stagnan. Saham di Amerika itu beda dengan di Indonesia, Pak. Kalau di Indonesia kan harus full satu lot kita beli. Satu lot, ya. Satu lot. Kalau di Amerika itu konsepnya sebenarnya agak mirip kripto. Kalau saham Amerika bisa fractional. Jadi kita beli saham Apple 200 ribu rupiah gitu misalnya, bisa aja. Oh ya, Bisa. itu jangan-jangan sudah bisa ikut RUPS ya. Nabung 200.000 RUPS berangkat Amerika. Wah, akhirnya kita ketemu lagi Mr. Alex. Halo Pak Chandra. Nah, salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Nah, jadi hari ini kok ditemenin seseorang ini, siapa ini Pak Alex ini? Nah ini kebetulan Pak Chandra, hari ini saya bersama Pak Aditya. Nah Aditya, Pak Aditya ini CMO dari XTB. XTB ya. Nah Oke. XTB itu apa ya? Nanti saya tanya ya. oke. Jadi obrolan ini terjadi itu gara-gara kegalauan orang-orang. Banyak Termasuk loh, kegalauan saya sendiri. gitu ya. Karena banyak orang-orang ini kan mereka itu kok cuma nabung saham atau trading saham di Indo. Mereka mungkin kalau punya saudara di Hong Kong, mereka mungkin masuk ke bursa efeknya Hong Kong. Tapi mau masuk Nasdaq ini gimana? Iya kan? Ini mau masuk marketnya US ini gimana? Banyak loh yang tanya sama saya. Saya tertarik nih lihat saham Apple. Saya tertarik nih lihat sahamnya Nvidia. Saya tertarik nih mau beli sahamnya Google. Contohnya gitu. Nah, pas saya ngobrol sama Alex, akhirnya Alex memperkenalkan ini gitu ya ceritanya. Yes. Oke, tapi sekarang saya nggak mau diskusi, nggak mau diskusi SVB dulu. Saya tuh mau diskusi gini loh. Belakangan ini kan MSCI ini kan mengkalkulasi ulang, Betul. mengkurasi ulang Betul. tentang isu 15% gitu ya. Iya. Nah akhirnya tamat ini sama Indonesia ini. Iya kan? Nah terus kalau menurut Pak Adit, ini gimana? Jadi orang bilang don't put your eggs in one basket. Betul. Saya mau tahu pandangan ini dulu. Jadi Oke. apakah kebanyakan orang yang masuk ke sini itu adalah orang-orang yang pengen beli saham Amerika tapi terlalu rumit caranya? Jadi dua, tolong dijawab. Oke. Yang pertama MSCI dulu ya, Yes. Pak Chandra ya. Oke, mungkin ada beberapa orang juga dengar isu tentang MSCI tapi nggak tahu terlalu dalam sebenarnya MSCI itu apa. Ya. Kenapa itu bisa berdampak pada market saham Indonesia 1-2 minggu kebelakangan ini gitu ya. Kita bahas dari MSCI-nya dulu. MSCI itu sebenarnya apa sih? MSCI itu company sebenarnya. Kepanjangannya dari Morgan Stanley Capital International. Yeah. Nah, mereka itu mengeluarkan indeks yang dijadikan acuan oleh manajer-manajer investasi secara global sebagai acuan untuk beli saham dari market mana dan beli sahamnya apa. Kurang lebih seperti itu. I see. Gitu. Nah, Indonesia itu masuk ke kategori yang kedua. Mereka total ada 4 kategori. Ada developed market, itu dikuasai 60-70% itu sama market US dan negara-negara maju lainnya. Gitu. Yang kedua, itu adalah negara berkembang, emerging market. Indonesia itu ada di situ. Tier yang ketiga itu frontier, tier yang keempat saya agak lupa namanya, tapi itu memang mereka tidak rekomendasikan untuk masuk. Nah, MSCI ini dilihatnya sama siapa sih? Sama investor institusional. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin kita sebutnya asing, dana asing gitu. Mereka melakukan rebalancing, biasanya secara periodikal itu mereka lakukan rebalancing kan. Ada saham yang masuk, ada saham yang keluar gitu. Kemarin mereka memutuskan untuk nge-hold dulu nih yang Indo nggak ada yang diperbarui. Nah, akhirnya orang pada panik. Tapi sebenarnya apakah itu artinya kiamat dari pasar saham Indonesia? Tentu saja bukan sebenarnya. Karena bagaimanapun hasil dari MSCI atau verdictnya dari MSCI itu, perusahaan-perusahaan Indonesia kan tetap bergerak. Operasional tetap jalan gitu. Jadi ini sebenarnya kalau saya ngelihatnya lebih ke momentum aja sih. Dan ini mungkin kalau kita ambil waktu ini waktu yang baik untuk kita reflect back juga gitu di capital market Indonesia ini seperti apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wah kalau ada orang udah Berarti Indonesia mau naik kelas dong. bisa jadi iya.
Karena ini kan ada 4 grade. Betul. Dan kita tier 2 kan. Betul. Oke. Kita grade 2. Ya sama kalau sepak bola itu ada Liga 1 sampai Liga 4, kita di Liga 2 lah. Benar. Championship mau kalau di Liga Inggris. Ya, ini kita mau masuk ke Liga 1 gitu ya. Betul. Dan tapi ada persyaratan, requirement yang harus dipenuhi kan. Betul. Yang Makanya- paling utama itu dari sisi transparansi sebenarnya. Ya, jelas. Kenaikan market itu didasari oleh apa? Tapi ada pengusaha Indonesia itu takut. Mhm. Wah, berarti kalau investor global nggak bisa masuk, kan berarti ini yang invest cuma orang Indonesia doang. Betul. Gimana bisa masuk ke Liga Champion gitu loh. Betul. Nah, ini Ibarat kata klub bola Indo nggak ada pemain asing Iya, mungkin ya. misalkan gitu. Iya. Sebenarnya sih itu balik lagi ya. Kalau saya ngelihatnya ini pun momentum karena ada isunya kan Indonesia mungkin bisa jadi turun nih ke tier yang ketiga gitu, yang frontier level. Cuma kalau menurut saya belum tentu ke arah sana. Ini mungkin isunya agak sedikit lebih digoreng sampai akhirnya market fear Nah, gitu. itu Karena yang membuat koreksi cukup mendalam kemarin. betul, koreksi cukup dalam pun, tapi kalau kita lihat IHSG hari ini, sebenarnya dari seminggu terakhir ini juga sudah mulai pelan-pelan merangkak naik rebound gitu. Justru Itu yang kalau masuk dana orang yang kemarin take profit keluar sementara entry lagi, atau ada orang asing yang melihat opportunity ini. nah bisa jadi dua-duanya Pak Chandra. Karena kalau dari sudut pandang investor, saat market koreksi itu sebenarnya lagi harga diskon. Jelas. Iya. Jadi makanya mereka masuk gitu. Kemarin menurut saya turunnya itu udah benar-benar bottom banget lah sampai sekitar 7.000 sekian kan ya IHSG itu 7.800 kalau saya nggak salah. Ya itu udah bottomnya. Nggak mungkin penggerak-penggerak capital market di Indonesia pun dari sisi regulator, dari sisi pengusaha, dari sisi investor Tapi pun kalau diam seandainya aja. sampai Mei tidak tercapai, akhirnya kita terdegradasi gimana gitu. Menurut saya possibility-nya agak kecil sih Pak Chandra. Kalau menurut saya pribadi ya, pasti pemerintah juga nggak akan tinggal diam dan juga ada restrukturisasi juga dari sisi regulator kan yang diharapkan bisa menyelesaikan isu inilah gitu. Menjawab pertanyaan dari Gosip MSCI. dikit boleh? Boleh dong, saya suka gosip nih. Ya? Iya. Atau jangan-jangan ini permainan Danantara ini. Offset ini saya nanya-nya ini. Kalau itu saya nggak bisa jawab Pak. Nggak bisa Kalau jawab saya nggak ya? ikutan. Nggak apa-apa. Saatnya untuk Danantara saya di bawah. Ya I don't know ya, ini kan cuman gosip. Oke, kita out of the box dikit. Jadi kalau sekarang kita lari ke Amerika. Oke, Kan sekarang Pak Adit katanya ahlinya masih belajar Pak. bukan punya akses gitu ya. Betul, Iya kan? Makanya Pak Alex sampai tertarik ini. betul. Iya kan? Tapi nanti Pak Alex saya tanyain. Pasti, boleh. Gimana dia punya kesan gitu Iya. kan. Nah, kalau bicara saham Amerika yang saat ini juga banyak saham teknologi itu terkoreksi. Ya, Kita orang Indo tahu nih. ya, Wah, kalau namanya investor itu kan cuma satu yang dipikirkan. Cuan berapa, imbal hasil berapa. betul. Kalau bisa capital gain saya nggak boleh turun kan gitu. Iya, Nah, kalau lihat opportunity Indonesia kurang bagus, lihat ke Amerika ini saya mau masuk ini bingung. apa tuh bingungnya Pak Tapi Chandra? lihat loh, iya kan mau nabung atau mau beli di sana atau Oke. mau trading sana itu gimana? Jadi Iya, be fearful when others are greedy kan gitu. betul. Iya. Iya kan? Iya. Ini selalu kayak gitu. Lah ini gua mau greedy tapi nggak bisa beli ini gimana? Ada solusi nggak dari Pak Adit? Ada sebenarnya tempat saya sekarang XTB itu menawarkan produk yang kita offer itu sebenarnya adalah US stock market Pak Chandra, saham Amerika dan juga ETF. Nah ETF itu apa? ETF itu sebenarnya singkatannya itu Exchange Traded Funds. Jadi kayak paket saham yang sudah dijadikan satu paket gitu. ETF ini apa aja sih? Sebenarnya banyak banget. Ada ETF yang memang fokusnya ke S&P 500, ada ETF S&P 500, ada ETF yang memang high dividend, company-company yang memberikan Menarik dividen tinggi, betul. Oke. Ada juga QQQ namanya, itu memang 100 perusahaan teknologi terbesar di Amerika. Lalu ada juga ETF yang berbasis komoditi, ETF silver pun ada, gitu. Jadi ETF itu memang gabungan-gabungan saham yang sudah dipaket-paketkan lah. Jadi kita nggak perlu beli satu-satu, tapi kita beli ETF-nya aja itu bisa. Intinya gini, kalau saya masuk XTB, itu berarti saya tidak perlu ke Amerika untuk buka rekening di sana. Tidak perlu di XTB. Yang saya tahu kayak gitu. Oke. Dulu Bro Alex juga kayak gitu nggak pikirannya? Nah, jadi saya sedikit cerita ya. Boleh, boleh. Ketemu Pak Aditya ini kan di event ya. Saat itu XTB launching di Jakarta lah, Iya. ya di Plaza Senayan. Jadi di sana itu saya kan diundang sebagai tamu undangan lah. Iya. Itu saya bingung karena kan saya ini kan backgroundnya kan pengusaha konvensional. Betul. Ya. Pengusaha makanan kucing lah. Yes. Terakhir kan invest saya diversifikasi di cryptocurrency. Oke. Nah, saat saya panas-panasnya cryptocurrency,
ada undangan nih dari Pak Aditya gitu kan. Nah, saya ini diundang tapi kok mereka bahasnya saham Amerika gitu loh. Saya tuh bingung gitu kan. Loh, apakah bisa kita orang Indonesia ini beli saham Amerika gitu. Yang saya taunya kan, saya kalau nonton di TV kan, oh saham Google naik, saham Apple naik, iPhone mau launching, harga sahamnya naik. Mau beli nggak ngerti mau kemana. Ternyata saat acara itu, ternyata ini sekuritas gitu loh. XTB ini ternyata sekuritas, dan kita sebagai orang Indonesia itu bisa beli saham Amerika tanpa punya rekening bank di Amerika Serikat atau jadi warga negara Bank Amerika Serikat. Nah dari situ saya banyak tertarik nih. Tertariknya karena gini ya, sempat Pak Aditya ini cerita kalau bahwa, kasih analogi ya, di tahun 2021 kalau invest 100 juta, sekarang uangnya jadi 212 juta, itu kan, di saham Amerika. Diulangi coba. Invest di 2021 100 juta, sekarang bisa jadi 212 juta. Naik 112%. 100% lebih. Ini mungkin saya jelasin dikit kali ya secara simulasinya. Nah, nanti mungkin tak jelasin sedikit ya. Boleh. Itu saya ternyata luar biasa, dan itu yang dibeli apa sih? Itu katanya ceritanya saat itu beli S&P 500. Saat itu saya nggak tahu apa itu S&P 500. Saya ini pedagang konvensional, jualan makanan kucing kan, nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti, tapi setelah dijelaskan, oh S&P 500 ini ternyata gabungan dari 500 top company yang ada di Amerika. Jadi ibaratnya seperti IHSG-nya Indonesia. Oh, itu ada emiten tersendiri. Itu ETF jadinya. ETF. Iya. Gabungan. Nah, terus saya bilang, loh kok bisa, hitungannya gimana? Coba sih bukain grafiknya. Apakah selama 5 tahun naiknya 100%? Ternyata enggak. Tapi dikasih hidden clue. Ya kan? Ternyata di 2021 rupiah kita itu 14.000 rupiah. Oh, kenaikannya karena melemahnya rupiah kita. Benar. Dari situ saya kebuka, oh iya ya, Indonesia ini currency-nya selalu kalah sama Amerika. Ya, Pak. Tahun ke tahun selalu inflasinya tinggi sekali. Sesuai Karena yang pernah kita bahas yang lalu ya. ya dari kripto kan juga sama kan. Kalau fiat dicetak terus kan terjadi inflasi. Iya. Nah ternyata currency rupiah ini lemah sekali. Nah saya itu kan juga buka grafik ya. Coba sih S&P 500 ini saya bandingkan sama IHSG. Loh ternyata IHSG itu juga naik jangka panjang kayak gitu kan. Loh bedanya apa saya invest di saham Amerika S&P 500 atau di IHSG lah. Pak Aditya itu langsung colek saya. Bro, ngelihatnya nggak begitu. Gitu kan. Kamu coba IHSG rupiah itu kamu konversi ke dolar. Grafiknya berdasarkan US dollar. Oh iya. Itu ternyata nggak naik, stagnan. Stagnan. Atau sideways aja ya. Ada grafiknya. Coba nanti kalau di video ini bisa ditampilkan. Nah, sedangkan S&P 500 real naik karena dia kan udah basisnya US dollar, betul gitu ya. Jadi selain ini saya juga baru tahu ini. Makanya saya ngundang kalian berdua daripada obrolan kita ini cuman diem di ruangan aja. Jadi dari situ saya tertarik. Saya kasih tahu teman-teman gitu. Iya. Nah, jadi dari situ saya tertarik karena apa? Satu, kalau kita beli saham Amerika itu bukan hanya perusahaan Amerika dengan marketnya warga negara Amerika, tetapi global. Contoh nih, kok bisa gitu? saham Google itu dipakai sama dunia. Iya. Berarti kita beli perusahaan dunia. Termasuk global Anda nonton company. ini kan dari platformnya Google juga, YouTube. Benar. Jadi Anda cuma jangan jadi penikmat YouTube, kalau perlu beli sahamnya YouTube juga kan gitu ya. Nah, jadi tapi saya juga masih belajar nih, ya. Belajar banyak dari Gak apa-apa, nanti orangnya saya ngobrol. Tapi ini kan XTB. saya ngundang, saya bisa ada podcast ini kan gara-gara Pak Alex cerita sama saya. Saya tertarik. Mending kita kontenin sekalian deh. Kan gitu ceritanya. Makanya saya mau tahu itu yang mendasari Anda kenapa tertarik masuk XTB. Ya, gitu. diversifikasi lah. Ternyata oke banget gitu kan. Nah, terus lanjutkan. Kalau menurut Pak Adit gimana? Oke. Nah, mungkin saya tambahin sedikit juga dari Kenapa yang kok tadi bisa Bro Alex. gitu tadi itu ya? Iya. Tapi tadi mungkin klarifikasi sedikit. XTB itu sebenarnya kita secara operating model memang lumayan mirip dengan sekuritas, tapi kita bukan sekuritas sebenarnya. Mirip sekuritas tapi bukan. Terus Bukan. apa istilahnya? Oke, jadi kalau di Indonesia saham Amerika itu awalnya kan masih regulatornya itu under Bapepti. Jadi kita disebutnya sebenarnya pialang secara tidak langsung. Tapi berdasarkan POJK 1 2025 itu kan ada transisi dari Bapepti ke
OJK. Betul. Gitu, dan deadline-nya itu kan di 10 Januari 2027. Ya. Gitu. Jadi untuk kedepannya apakah mungkin disebut sebagai pedagang saham Amerika ini disebut sekuritas atau bukan, kita belum tahu. Tapi at least sampai sekarang kita memang disebutnya masih pialang. Tapi legalitasnya masih Legalitasnya kita nama PT-nya apa? nama PT-nya XTB Indonesia Berjangka. Kita sudah memiliki lisensi dari 3 regulator, Bapepti, OJK, dan juga Bank Indonesia. Lengkap semua. BI, OJK, ya harusnya udah resmi di Indonesia. Resmi. Kita operating itu setelah kita punya lisensi yang memang cukup dan proper, baru kita decide untuk mulai bisnisnya gitu. Oke. Nah, lanjut lagi ke poin tadi, kok hitung-hitungannya bisa seperti itu. Ini kita ambil simulasi sekarang tanggal 12 Februari ya, Pak Chandra. 5 tahun ke belakang, let's say di 12 Februari 2021 gitu. Kalau kita di hari itu, kita punya uang tadi misalnya contoh 100 juta. Kita mau coba deh pasar saham Amerika, kita bisa beli ETF-nya. Kalau bingung, saham Amerika kan banyak sekali. Ya. Netflix, Tesla, Google, sampai bahkan Manchester United pun sahamnya bisa dibeli gitu. Oke. Nah itu caranya gimana kan? Nah iya, daripada kita bingung, kita bisa beli gabungan sahamnya nih. S&P 500 itu dalam bentuk ETF yang tadi. Itu berapa perusahaan di dalam S&P 500? Itu 500. Oh. Makanya S&P 500, 500 perusahaan dengan market cap terbesar. Boleh nggak saya bilang itu seolah-olah kayak market blue chipnya Indonesia? Dengan skala yang lebih besar. Iya, skala lebih besar. Jauh lebih besar. Bisa dibilang sama dengan IHSG nggak sih S&P 500? Itu kan indeks gitu. Bisa nggak sama, itu nggak sama. Agak sedikit berbeda konsepnya. Kan itu indeks. Iya. Indeks itu kan cuma parameter untuk penentuan kestabilan harga sebuah negara kan. Betul. Tapi kalau ini kan kumpulan. Iya. Tapi IHSG itu kan juga gabungan saham kan. Sebenarnya secara konsep sih lumayan mirip, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari IHSG kan ada kayak LQ45 yang kayak gitu-gitu kan. Nah, ya lebih ke arah itu lebih sebenarnya. Lebih ke LQ45-nya. Iya. Okay. 45 perusahaan pilihan. Iya, instead of 45 ini 500. Ini 500. Gitu. Tapi itu berarti top 500 companies dong. Yes. Jadi misalkan yang masuk top Fortune 500, more or less iya. More or less ya. Iya. Oke, nah, menarik. Jadi misalnya tadi kita investasikan 100 juta rupiah kita di hari itu, kita beli ETF-nya, itu kan akan dikonversi ke dolar. Kenapa dikonversi ke dolar? Karena kita bertransaksi di pasar saham Amerika Serikat. Nggak bisa pakai rupiah. Gitu. Jadi lewat platform XTB pun user itu sebenarnya bisa milih. Dia mau depositnya itu ke rupiah atau langsung ke USD. Kalau dia langsung ke USD, di saat itu juga langsung dikonversi ke USD. Dia beli S&P 500 itu misalnya 100 juta tadi gitu ya Pak Chandra. Dia tuh udah kita investasi 5 tahun kemudian di hari ini kita buka. Pasti naik. Namanya investasi tidak ada yang pasti naik ya Pak. Harus ada risk warningnya dulu nih. Saya POV-nya investor. Betul. Nah investor mau Amerika kayak mau Eropa kayak mau kolong langit kayak yang penting gue mau tahunya naik gitu loh. Benar. Nah kalau kita lihat tadi jadi ada 2 parameter profitnya. Satu dari parameter valuta asing. Rupiah waktu itu di pertengahan Februari 2021 itu transisi dari 13.900 akhirnya ke 14.000. Anggap 14.000. Dolar hari ini sekitar 16.800. Pas tuh. Ada 20% gain dari falasnya. S&P 500 5 tahun terakhir performanya seperti apa sih? Kenaikannya itu sekitar 74-75%. Kalau di total hitung-hitungannya, dari 100 juta itu setelah 5 tahun menjadi 212 juta kurang lebih. Gitu. Hanya dari satu instrumen S&P 500-nya saja. 112% ya? Kurang lebih ya. 5 tahun 112% sih kalau dibandingkan berarti itu kan even kayak kurang lebih 20% per tahun. 20% per kayak tahun. bisnis konvensional. Ya. Bisnis konvensional kan setahun 15-20%. Tapi ribetnya minta ampun. Kalau ini tinggal kan, taruh aja. Kita kayak head to head daripada deposito atau beli obligasi jauh. Itu obligasi atau apa? Bukan Pak. Jadi kalau ETF itu ada yang berbasis saham, ada yang berbasis komoditas, ada juga yang berbasis bonds atau obligasi. Gitu. Jadi ETF itu bukan cuma saham aja. Mungkin kalau di Indonesia konsepnya agak sedikit mirip dengan reksadana. Ya. Karena ada pasar uang dan lain sebagainya. Ya. Konsepnya agak mirip seperti itu. Agak mirip seperti itu. Mirip ya, mirip dengan reksadana. Kalau kita seandainya membeli ETF itu tadi. Ya. Oke. Nah, misalkan kalau saya mau beli saham tertentu. Contoh sahamnya Google ini aja. Ya. Gua promosiin karena ini platformnya Google. Kalau promosi platform sebenarnya nanti nggak direkomendasi ini.
Platform Google ini saya mau beli sahamnya. Saya Iya. tertarik nonton YouTube ini, usernya tambah. Apalagi penonton saya ini 190 negara loh. Wow. Yes. Bukan mustahil orang Indo yang ada di Amerika nonton video saya ini, Benar. dia juga tertarik. Benar. Iya kan? Iya. Tapi yang lebih tertarik adalah orang di luar Amerika yang kepingin beli saham Amerika. Betul. Which is saham Amerika itu juga dimiliki oleh usernya, user global. Betul. Betul kan? Betul. Contohnya Google ini sendiri. Iya. Apple contohnya. Iya. Siapa sih yang nggak pakai iPhone, seneng kan? Nah, tapi kita banyak orang cuma pakai iPhone tapi tidak pernah menabung saham iPhone. Gua pingin nih menabung saham iPhone. Iya. Itu kira-kira menurut Pak Adit gimana? Oke, sebenarnya sekarang memang akses ke pasar saham Amerika itu sudah mudah sekali, Pak Chandra gitu, Yo. dan sudah terregulasi juga gitu. Caranya salah satunya mulai berinvestasi dengan XTB gitu. Apa sih yang kita offer gitu ya? Yang kita offer itu dari proses registrasinya itu semua sudah full online. Dan kita pun itu offer zero commission, Pak Chandra. Ya. Jadi mungkin orang-orang takut, aduh, investasi di ya basically investasi rata-rata kan juga ada komisinya ya, ada fee-nya gitu tiap Ya, kita ya, transaksi. Di XTB untuk meningkatkan jadi salah satu komitmen kita juga untuk meningkatkan jumlah investor bukan hanya di Indonesia tapi secara global, akhirnya kita hapus komisi itu. Jadi bisa jual beli saham Amerika itu dengan 0% komisi. Really? Really? Ya. Oh iya? Jadi kita beli $100, biasanya kan nyampainya. Sekuritasnya untung apa dong? Nah, jadi kita itu sebenarnya ada produk-produk lain yang memang kita jadikan revenue driver kita gitu. Tapi untuk saham, karena kita melihat investasi itu harusnya mudah dan juga tidak membebankan bagi orang-orang. Jadi untuk instrumen investasi kita itu memberikan zero commission. Mungkin karena Amerika kali ya. Amerika itu kan mbahnya keuangan. Jadi kenapa kalau saya bilang mbahnya keuangan itu kan semua kalau orang finance kan larinya Amerika. Apalagi kan bicara Amerika itu pasti salah satu parameter kekuatan ekonomi dunia itu kan berapa growth, ya kan? Iya. Sebuah negara kan. Makanya dia harus mau nggak mau fight IHSG-nya Amerika itu harus naik setiap tahun. Karena itu angka pertumbuhan ekonomi itu menentukan kemajuan ekonomi sebuah negara. Saya dengar-dengar juga katanya S&P 500 ini adalah seperti tolak ukur keberhasilan Presiden Amerika Serikat. Jadi saya tertariknya karena apa? Ini lebih stabil dan kenapa kok kemarin setuju untuk investasi di XTB karena ini sudah ada izin-izinnya. Karena kan saya pengusaha konvensional pengennya taruh uang itu di tempat yang aman ya. Pasti. Nah kemarin saya tanya izin-izinnya apa gitu kan. Karena kan saya kan brand bosnya kan kripto kan self custody dan lain-lain. Ini kan ya saya mau diversifikasi lah. Saham Indonesia juga saya pakai beberapa platform. Di saham Amerika kebetulan ketemu Pak Aditya. Jadi saya tanya nih sebelum investasi izinnya apa saja nih. Begitu dikasih info, oh berarti ini udah Fully resmi regulated. semua, Ya, fully regulated dan comply sama aturan di Indonesia. Jadi Pasti. lebih tenang untuk investasi gitu. Saya udah masuk sih. Mantap. Kemarin kan udah masuk, tapi kemarin ini terbuka aja ya. Iya. Podcast saya nggak ada tutup-tutupan. Saya kemarin ini beli apa? Beli saham Amerika, saya deposit sekitar ya lumayan lah. Terus saya beli saham Amerika Microsoft. Nah, karena kan saya pikir Microsoft ini kan teknologi besar, perusahaan juga dipakai juga di global lah ya. Ya. Ya tapi posisi lagi minus sekarang. Lagi turun, lagi terkoreksi. Iya. Tapi nggak apa-apa. Jadi Iya. Kalau di yang dunia penting saham minus itu artinya apa? Diskon. Investasi. Betul. Diskon. Betul. beli lagi, berarti disuruh beli lagi ya. Betul. Jadi ya nggak apa-apa. Cuman saya asik aja. Ternyata saya sudah bisa beli saham Amerika nih, Ya, gitu keren, kan. keren. Iya. Oke. Pak Chandra, berarti sekarang saya sudah punya. Saya menjadi salah satu bagian pemilik sahamnya Microsoft. Bukan pemilik Microsoft. Pemilik Microsoft. Secara terminologi itu valid. Iya. Oh, valid. Valid. Karena waktu RUPS Anda berhak untuk diundang. Oh gitu ya. Jadi terbang ke Amerika atau Zoom. Wah. Nah, ini ada salah satu keunggulannya XTB juga, Pak Chandra. Jadi di XTB itu kita untuk nasabah-nasabah kita atau user-user kita, kalau mereka memiliki minimal kepemilikan saham tertentu dengan nominal tertentu, mereka memang beneran punya hak untuk bisa ikutan shareholder Oh, meetingnya. memang Amerika begitu. Iya. You tahu nggak kalau sekali RUPS-nya Apple itu kayak penonton sepak bolanya Indonesia loh. Oh.
Satu stadion yang hadir RUPS, gila nggak? Mereka cuma umumkan tahu semateng itu market Amerika. Luar Iya, biasa. luar Itu biasa. benar. Iya. Nah, Indonesia kalau yang rame kan stadion cuma 2, E3. Dan itu biasanya difasilitasi XTB atau bayar sendiri-sendiri biasanya? Kalau itu bayar sendiri-sendiri. Oh, bayar Karena itu kan sendiri-sendiri. keingin apakah mau atau enggak, cuma berhak untuk ikut. Oh, berhak untuk Gitu. ikut. Oke. Kalau mau ikutnya secara online kan bisa join secara online juga. Oke. Mereka juga biasanya untuk company-company besar mereka open. Oke. Terus saya mau tanya nih, Boleh dong. Pak Aditya. Kalau kita sebagai individu kan bisa berinvestasi. Ya. Misalnya nih, saya punya perusahaan, saya mau buat strategic research nih saham Ya. Amerika. Sebagai perusahaan itu bisa mendaftar di XTB Bisa. atau melayani cuman individual aja? Bisa. Jadi kita untuk korporat pun sebenarnya bisa. Tapi memang secara proses berbeda ya dengan retail, dengan nasabah retail yang perseorangan. Itu memang ada persyaratan-persyaratan dokumen-dokumen tertentu yang harus diisi. Tapi bisa. Oh bisa. Jawabannya bisa. Jadi perusahaan-perusahaan yang bingung cash flow-nya lebih daripada diinvestasikan misalnya daripada properti atau Ya. apapun itu, beli saham Amerika di XTB pakai account perusahaan bisa? Bisa. Wah luar biasa. Oh, luar biasa. Luar Berarti biasa ini marketnya corporate juga. Corporate juga Bukan bisa. cuma individu ya. Bukan cuma retail corp. Nah, Ya, betul. sekarang gini nih, kan sekarang saham ini all time high. Yep. Nah, terus orang ini bingung, saya ini mau beli saham kiloan, gram-graman, atau fisik, atau saham perusahaan tambang emasnya aja sekalian gitu. Iya kan? Iya. Ya Freeport itu kan ya Amerika itu Iya, yang iya. menguasai Indonesia sekian Puluh tahun. puluh tahun. Ya, boleh nggak beli saham Freeport juga? Boleh. Ah, bisa ya. Bisa. Ada di Freeport- XTB ya? Ada. Ada. Nah, itu contoh. Daripada gua pusing simpen ini, mending beli sahamnya sekalian kan bisa. Ikut, ada dividennya juga. Kan? Ada. Nah iya mending gitu kan. Dan bahkan di Amerika, di pasar saham Amerika itu ada beberapa perusahaan yang memberi dividennya itu bulanan, Pak Chandra. Bukan quarterly, bukan per semester, bukan per tahun. Ya Amerika bulanan. jauh lebih matang, saya tahu Iya. itu memang. Nah kemarin saya otak-atik nih ya. Di XTB ternyata juga ada saham MicroStrategy. Pemegang Betul. Bitcoin kan. Jadi sahamnya itu sesuai dengan Bitcoin. Bitcoinnya naik, harga sahamnya naik, Bitcoinnya turun, ini juga lagi turun. Nah, ini menurut saya lumayan masuk nih sama pertanyaan Pak Chandra tadi barusan ya, mendingan saya beli emas fisik atau saya beli perusahaan saham emas gitu. Saham emas. Ini contohnya lumayan apple to apple dengan MicroStrategy gitu. Di tahun 2024 lah kita bilang. Bitcoin kan mulai naik ya karena periode halving harusnya kan di 2024. Bitcoin naik, saham perusahaan MicroStrategy-nya itu naiknya lebih tinggi. Oke. Tapi memang saat koreksinya pun lebih dalam. Ya. Plus minus mungkin sekitar 20 sampai 40%. Oke. Nah, untuk emas pun sebenarnya sama Pak Chandra dan Bro Alex. Apakah lebih untung beli saham perusahaan emasnya atau beli emasnya? Emasnya. Digital ataupun fisik. Menurut saya pribadi beli dua-duanya better. Emas fisik atau digital itu lebih ke untuk lindung nilai aset kita. Oke. Tapi untuk gain yang lebih tinggi, kita bisa beli perusahaan saham emasnya. Kenapa beli perusahaan saham emasnya? Kalau emas naik, harga emasnya naik. Tapi kalau perusahaan penambang emasnya ini, dari segi emas reserve yang mereka punya naik, secara bisnis pasti revenue mereka pun naik. Oke. Maka dari itu harga sahamnya pun biasanya lebih tinggi daripada kenaikan harga emasnya. Walaupun kalau turun koreksinya pun tendensinya cenderung sedikit lebih dalam. Berarti linear ya. Kalau Betul. naik, turun. Betul. Gitu. Contoh dengan silver pun seperti itu. Kan ada ETF silver yang bisa diperjualbelikan di market Amerika yang di Indonesia pun sudah bisa. Makanya tadi kan saya ke skip. RUPS-nya Amerika itu kalau memenuhi satu stadion itu RUPS. Kalau di Indonesia kalau satu stadion yang penuh itu cuma 3 agenda. Satu kampanye politik. Demo, Enggak, kampanye politik. kampanye politik. Kedua acara keagamaan. Konser. Sama pertandingan sepak bola. Iya. Ya, atau konser. Jadi RUPS di Indonesia bisa satu ruangan isi orang 20 aja belum tentu ada yang datang. Iya. Atau banyak sekali saham-saham Indonesia RUPS yang datang cuma direksinya. Iya kan? Jadi artinya sematang itu di Amerika. Makanya itu menarik sih. Menurut saya itu menarik. Ya. Iya, dan bahkan Pak kalau kita lihat ya, angka investor rasionya dibanding jumlah penduduk di Amerika itu kan sudah lumayan tinggi ya. Di atas 50% kalau saya nggak salah. Sedangkan di Indonesia itu masih di bawah 10%. Oh jelas. Gitu. Itu Padahal yang penduduk Amerika Indonesia sekarang kan hampir-hampir mirip lah. Sana 300. top 4 lah ya. Kita top 4 ya Masih sama top Amerika 4 juga ya. top 4 ya. Iya. Kalau mereka 50% berarti 150 juta itu investor loh. Nah, Kita di cuma sini 10% ya, 10%. Under 10% Di bawah ya. 10%. Kecil sekali. jauh.
Jauh sekali. Potensinya masih luar biasa. Iya, dibanding negara tetangga pun kita sebenarnya masih tertinggal cukup jauh. Ya karena itu tadi agendanya di stadion aja seperti kayak gitu. Jadi kan beda market. Iya. Tapi podcast ini memang untuk tujuannya mengedukasi. Membuka karena mata. memang kalau Anda yang sekian persen itu aja tertarik. Iya. Tapi ribet gitu loh selama ini. Mhm. Pusing. Saya Sekarang aja sudah jauh bingung. lebih mudah, Pak. Saya aja bingung. Memang betul saya punya kakak di Amerika ya. Dia seorang citizen juga. I see. Permanen resident, bahkan bukan permanen resident lagi, udah warga negara sekarang. Oke. Suaminya aja bule kan. Nah, jadi kalau saya harus titip dia Iya. untuk Sekarang ayo, udah nggak perlu, Pak. Bisa sendiri. langsung sendiri, Langsung sendiri bisa. tetap di rumah Anda. Di rumah. Wah, ngeri. Ini Gitu. menarik sih. Menarik banget. Menarik. Oke, terus saya ini mahasiswa atau saya karyawan. Oke. Setelah saya dengar podcast ini, wah, Pak Chandra ini jangan-jangan marketnya cuma pengusaha aja yang punya duit miliaran nganggur terus beli saham di Amerika. Kalau di STB ini saya mulai dari angka berapa sih? Kalau mau nabung, contohnya betul uang 100 ribunya itu kan di Indonesia ini sekarang dolar paling cuma dapat $5 lebih ya. $6 lah. Boleh nggak saya buka itu cuma dari uang $5, $6 itu boleh nggak? Bisa. Jadi untuk bener kah? untuk ETF kita minimum pembelian itu $1. Untuk untuk saham itu minimal $10. Dan saham di Amerika itu beda dengan di Indonesia, Pak. Kalau di Indonesia kan harus full. Satu lot kita beli. Satu lot, ya, satu lot. Atau berapa lembar? 100 lembar. 100 lembar gitu. Nah, kalau di Amerika itu konsepnya sebenarnya agak mirip kripto kalau saham Amerika. Bisa fractional. Oh, dipecah-pecah lagi ya. Iya, jadi kita beli saham Apple 200 ribu rupiah gitu misalnya. Bisa aja. Oh ya, Bisa. itu Luar biasa. jangan-jangan sudah bisa ikut RUPS ya. Nabung 200 ribu RUPS-nya berangkat Amerika kan lucu ya. Lucu. Ya, Nggak tapi nutup. dan itu berhak kan? Saya harus cek lagi untuk saham, untuk beberapa Karena ada perusahaan syarat tertentu. untuk RUPS Betul. harus ada tabungan berapa kan? Betul. Karena itu by invitation kan. Iya, betul, invitation. Ya, tapi itu lucu kan? Iya. Wah, keren loh. Sama benefitnya apa sih kalau nabung di XTB itu? Karena misalnya nih, kita ini cuman keren-kerenan aja pengen beli saham Amerika, tapi nggak ngerti nih saham apa yang bagus untuk dibeli, terus ini potensinya seperti apa. Iya. Di XTB sendiri itu kira-kira ada bimbingannya nggak? Atau Ada. itu berbayar apa nggak ya? Enggak, jadi kita itu untuk ini yang menurut saya salah satu komitmen yang luar biasa juga dari XTB ya. Ini bukan XTB Indonesia aja tapi dari global gitu. Kita melihat tidak ada nasabah yang VIP atau tidak. Semua nasabah itu VIP buat kita. Gitu. Makanya dengan nominal berapapun tiap nasabah itu akan di-assign dengan seperti account manager atau relationship manager. Ada pertanyaan apapun, mau belajar apapun di platform kita pun edukasi sudah cukup lengkap. Tiap hari market news pasti kita buat. Lalu kalau ada pertanyaan apapun bisa kontak langsung ke account manager kita. Jadi dari segi edukasi, dari segi bantuan itu semua kita cover. Jadi nggak perlu takut gitu. Jadi ada di kayak WhatsApp group atau Telegram group gitu ya? Kita so far ada WhatsApp channel Oke. yang official dan dari sosial media kita pun hampir di semua sosial media kita ada dan aktif. Jadi semua update, semua informasi bisa didapat dari sana. Jadi market outlook dan lain-lain Yes. bisa dapat. Yes, dari market sana outlook ya? itu kita setiap tahun itu pasti akan kirim juga ke semua nasabah kita. Tahun depan ini kira-kira seperti apa nih gitu. Kayak kemarin 2002 market outlook 2026 itu kita kirim kemarin di akhir tahun. Oke. Jadi sekarang ini pertanyaan saya, kalau kita bicara soal saham Amerika ya, Iya. oke, tadi kemudiannya STB sudah bisa. Nah, bagaimana saat ini kalau seandainya kesalahan terbesar yang dilakukan kalau saat ini yang bisa dari sudut pandang Pak Adit pelajari, kalau saat ini ada uang dingin 100 juta ini, sebaiknya Pak Adit kan orang Indonesia bukan orang Iya. Amerika. Iya. Meskipun di XTB tapi kan still orang Indonesia. Pasti. Kalau ada duit 100 juta berapa persen Anda alokasi ke Amerika sama Indonesia? Oke. Kalau saya itu sebenarnya menurut saya yang paling penting itu kan prinsipnya investasi itu selain kita mengincar untung ya Pak, kita kan melindungi nilai. Melindungi nilai kita jangan sampai Setuju. berkurang gitu kan. Setuju. Kalau saya 5-10% maksimal itu akan saya investasikan di bonds sebenarnya. Bonds. Kenapa? Pasti. Udah pasti. Udah pasti Betul. gitu. 5-10% masuk bonds. Oke. Terus 50% itu masuk ke pasar saham Amerika sebenarnya. 50%. 50%. Wah, nggak nasionalis Anda.
melarikan uang Kan untuk adil rupiah. Pak, 50-50 jadinya. Enggak Kan 10% ke bonds, 40% lagi kan belum kita bahas. Bondsnya Indonesia atau bondsnya Amerika? Bonds Indonesia. Adil kan? Nanti bahasanya Indonesia, podcastnya Indonesia, larikan uang ke Amerika, gimana? Enggak, ini kan sebenarnya kita bukan bahas nasionalisme, tapi kita Tahu. bahas Saya ngerti. potensinya seperti apa kita Iya. untuk bisa menggrow kapital yang kita Nanti saya kita ditegur punya. Pak gitu. Purbaya ini, gara-gara podcastnya Pak Chandra ini uang Indonesia dibawa kabur ke luar negeri. Sama Amerika semua ya. Sama Amerika semua. Tapi sebagai sudut pandang investor ya sah-sah saja. Betul. Yuk hari ini ngomong 50%. Tapi podcast XTB kan legal kan. Legal. Kalau legal Iya. kan nggak ada masalah. Iya. Preferensi lah ya. Podcast ini ditutup aslinya 80% dia, bukan 50%. Enggak, tapi sampai saat ini pun portofolio saya hampir rata antara saham Amerika dan saham Indonesia gitu. Just joke ya. Tadi 10% bonds, 10% bonds, 50% saham saham Amerika. Kenapa bobotnya itu cukup besar? Karena balik lagi ke 2 poin tadi. Iya, Kita iya. bisa dapat gain dari currency exchange, Oke. dari growth-nya, dari growth exchange, dan juga dari capital gain yang kita dapat dari ETF atau saham yang kita beli tadi gitu. 40% saya masih fokus di saham Indonesia sih. Oke. Jadi saya rasa saya sebagai sudut pandang pengusaha dan investor cukup jelas. Kalau saya pribadi ya. Nah, selain yang membuat Alex tertarik untuk masuk gara-gara tadi ada IHSG-nya Amerika itu yang namanya ETF itu, kumpulan LQ45. Nah, mungkin Alex lebih paham di kripto ya. Kalau saya saham kan sedikit banyak lebih paham lah. Iya. LQ45 itu dikumpulkan perusahaan-perusahaan terbaik yang blue chip. Nah, Iya. itu dia sudah kumpulin, trennya pasti naik gitu. Apa yang membuat kamu hari ini lebih tertarik sama STB ini? Selain itu tadi, ada lagi nggak? ya tadi yang sudah saya jelaskan tadi Pak Chandra. Jadi tadi udah disebutkan lagi lindung nilai. Lindung nilai. Karena nilai dolar ini kan contoh konkret yang disebutkan Betul. Pak Aditya tadi. Konkretnya 2021 dolar itu 13.900, 14.000. Sekarang ini udah hampir 17.000. Sempatnya tuh 17.000 Jadi malah. sebenarnya kita nggak perlu Compare. beli saham. Kita taruh aja itu jadikan US dollar itu udah naiknya sekitar 20% lebih, kurang lebih. gitu kan. Ya. Apalagi kita beli saham dan saya lihat secara historical S&P 500 itu cenderung naik terus. Itu kan. Jadi kalau saya lihat LQ45 juga itu secara grafik memang naik, tapi coba deh pairnya diganti US dollar. Itu jadinya stagnan. Jadi itu yang membuat saya tertarik, sangat tertarik Dari sudut pandang seorang pengusaha loh. pengusaha. Dan tadi kalau dijelaskan itu kan konkret. Saya sukanya itu adalah data. Dan Pak Aditya ini ngasih sebuah data dan saya cross check langsung di Google dan memang average-nya kan di atas 20% dari capital gain dan dari konversi falasnya tadi. Nah, saya di bisnis konvensional, saya udah setiap hari bangun pagi, pulang sore, masih ngatur karyawan, ngatur pembukuan, ngaturin pajak. Itu saya 1 tahun aja dapat 15-20%. Nah, ini kita kalau sudah punya capital lebih, itu lebih santai gitu kan. Jadi diversifikasi lah, active income-nya ada, untuk lindung nilainya juga ada. Portofolio income juga ada. Ada. Betul. Jadi ya dari situ. Passive income dari dividen. Nah, untuk yang agresif ya saya kan Pak Kripto. Chandra tahu sendiri kan saya orang kripto. Iya. Cuman ini menurut saya ya lebih konservatif bagi saya. Tapi bagi sebagian orang saham itu juga udah aset yang Agresif. beresiko, Iya. agresif gitu kan. Iya. Kalau mau yang benar-benar stabil ya deposito, Iya. reksadana, bonds. Baik, saya rasa dua sudut pandang ini udah sangat jelas. Dan memang saya sendiri pun juga akhirnya menilai bahwa kemudahan untuk kita membeli saham Amerika itu kalau difasilitasi sama platform XTB itu sesuatu yang memang sangat memudahkan kita. Syaratnya apa sih? Paspor atau apa? KTP. 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 Berarti nggak harus punya paspor. Enggak. Even saya ini orang pedalaman yang nggak pernah keluar negeri, nggak pernah punya paspor, It's bisa. okay. It's okay. Karena memang yang dibutuhkan itu kartu identitas Indonesianya. Nggak perlu paspor, nggak perlu visa Amerika gitu, nggak perlu. Ya, Pak Chandra. berarti karena udah di-approve sama OJK, sama Betul. Bank Indonesia dan Pak Pepti ya sudah seharusnya pemerintah Indonesia pun juga mengizinkan. Sudah Kalau diizinkan, orang- iya. Sudah diizinkan. Oke, saya udah tertarik. Kalau saya mau daftar sekarang kelebihannya apa? Kelebihannya satu, pendaftarannya itu semua udah full online, Pak Chandra. Full online. Full online.
Terus kita juga 0% komisi. 0%. 0% komisi mau investasi $100 Modal KTP. modal KTP. Oke, terus apa lagi? Dan rekening bank karena kan melakukan deposit gitu. iya. Dan juga kita pas banget baru aja nge-launch campaign kita itu free stock campaign Pak Chandra. Free stock campaign. Free Jadi stock dapat campaign. saham gratis. Dapat saham gratis. Caranya registrasi, deposit itu dapat saham Grab. Dapat saham Grab. Grab juga Grab pasti ini kan orang-orang yang tahu tiap dong. hari orang di Betul, Indonesia pakai betul, itu. betul. Grab itu dia listing di Amerika. Oh. Gitu. Jadi makanya perusahaan Amerika Jadi itu- kalau saya mau beli saham Grab itu dimanapun itu nggak bisa kecuali di Amerika gitu. Betul, ya? betul. Oh, I see. Mereka listing di Amerika gitu. Dan juga Bro Alex juga kan ini baru belajar gitu. Kita juga bisa banget kita bikin edukasi bareng. Kita pun rencananya memang akan ada webinar bareng. Kita bisa kerjasama dengan komunitas. Tadi dia ngomong free stocks ya. Free stocks Dapat campaign. saham gratis. Dapat saham gratis, saham Grab 1 shares. Itu Dapat khusus satu di lot. komunitasnya SB30 ya. Itu sebenarnya kita bisa buka buat semua. Oh, Oke, I see. kita buka buat Tapi semua khusus pendaftar. yang hari ini daftar, ada langsung dapat gratis saham Grab 1 lot. Betul. Senilai? Senilai kurang lebih 4 sampai $5 harganya. 4 sampai $5, lumayan loh, hampir 100.000 loh. Mau hampir 100.000 betul. Oh, lumayan. Saat ini. Saat ini Kalau dolar tembus 20.000. naik. Wah, Value-nya tetap $5. Dirupiahkannya yang naik, Pak. ya masuk akal. Iya. So, menurut saya ini campaign yang baik untuk Anda coba. Siapa tahu kalau Anda punya profit, Anda mau nabung lebih dan ini di testing dari Grab. Berapa lama campaignnya? Kita sih sebenarnya nggak ada periode sampai akhirnya kapan. Kita udah Tapi sediakan intinya ini difasilitasi ya. difasilitasi dan ini kita bukan menganggap ini sebagai hadiah. Tapi kita meng-trigger orang-orang Indonesia itu untuk bangun dan untuk sadar kalau investasi itu memang penting dan XTB kita membantu mereka untuk memulai Oke. investasi Ya. gitu. Thank you udah mampir ya ke Level Up ya. Terima kasih Pak Chandra. Thank you so much udah Pak Chandra. mampir karena ini informasi yang sangat bermanfaat untuk para sahabat SP30 karena kami selalu memberikan informasi-informasi yang tidak diinformasikan. Yang mana informasi itu justru sangat penting untuk Anda ketahui. Dari situ baru kita bisa level up. Saatnya Anda memiliki saham produk-produk yang Anda pakai. Handphone yang Anda pakai. Betul ya? iPhone. Kemudian teknologi yang Anda pakai. Saatnya Anda memiliki saham mereka. Gak salah dong. Sebagai salah satu ownernya Microsoft. Mantap. Wah, owner Microsoft hari ini hadir. Bukan CEO-nya loh ya. Lebih tinggi Shareholder. dari shareholder. Mantap. Nabungnya berapa nggak tahu saya. Thank you. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Salam hebat luar Salam biasa. hebat luar biasa.